kebaikan Ramadan kita yang baik-baik. Tadi disebut nasi box. Baik apa enggak? Bagi-bagi nasi box baik. Ada takjil, bagi-bagi takjil baik. Ada i'tikaf, dimulai dengan kajian, dilanjutkan dengan qiyam, terus sahur yang semuanya gratis. Baik enggak? Baik. Bahkan tadi ada niat baik yang masih kurang, 235 juta kurangnya. Yang baik-baik ini itu menjadi sesuatu yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau digandeng dengan rasa syukur kepada Allah. Maka Nabi ingatkan kita, kullu dzibalin, amal kebaikan apa saja, la yabda bihamdillah, tidak digandeng dengan kalimat syukur kepada Allah, fahuwa aqta, terputus, tidak bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar tarawih kita, qiyam kita, tilawah kita, i'tikaf kita, berbagi kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita, zakat kita itu bermakna bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Maka cara syukur yang terbaik adalah kita berterima kasih kepada sesama manusia. Dia asisten rumah tangga kita, dia itu driver kita, dia antar jemput anak sekolah kita, dia kita yang gaji per bulannya. Tapi syukur kita kepada Allah didasarkan rasa terima kasih kita kepada sesama manusia. DKM Masjid As-Salam, BKM Masjid As-Salam, yayasan yang syukur alhamdulillah hingga malam ke-24 ini. Betul malam 24 ini? Betul? Kalau ada yang malam 25, 27 berarti mau lebaran duluan ya, mau pulang kampung duluan. Sampai malam ke-24 ini kita masih diajak, kita masih diundang, kita masih dirangkul, ayo ada i'tikaf loh. Bukan cuma i'tikaf doang, ada kajiannya loh. Nanti malam Ustaz Kiai Sahrani itu mohon maaf langsung dari Surabaya langsung ke sini. Bayangin, yang dari Surabaya aja sampai, apalagi kita yang di Jombang. Bukan cuma ada kajian, ada kopi barengnya juga. Bisa ngopi, bisa ngeteh, bisa tilawah, bisa sahur dan seterusnya. Ini artinya mohon maaf lahir batin, ayo bahwa syukur kita ini mesti kita implementasikan, kita buktikan dan kita ucapkan. Maka kita ucapkan terima kasih kepada BKM Masjid As-Salam, kepada Yayasan Masjid As-Salam, orang tua, para sepuh, para bini sepuh yang ada di lingkungan As-Salam. Inda dzikri ahli shalat tatanazzalu
ketika orang-orang saleh itu terlintas dalam pikiran kita, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, fadlan min hudurihim, apalagi sampai beliau datang hadir bersama kita, maka Rasul ingatkan kita, man ahsana ilaikum fakafiru. Kalau ada orang baik berbuat baik kepada kita, fakafiru, maka balaslah kebaikannya. Bagaimana cara kita membalas kebaikannya? Faqul jazakumullahu khairan katsiran ahsanal jazaa innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Katakan kepadanya, kalau orangnya ada, terima kasih banyak. Maka di grup WhatsApp kita suka ada tulisan syukran, jazakumullah khair. Itu perintah Rasul. Kalau orangnya ada. Tiba-tiba kita makan bakso, makan soto mie, begitu mau dibayar, kata yang tukangnya, yang punya warungnya, udah dibayar Pak. Sama siapa? Tadi yang sebelah Bapak di belakang di pojokan. Yang mana kita nggak kenal. Fa'ilam tajiduhu, kata Rasul, kalau kita tidak mengenalnya, kita tidak tahu siapa dia, maka fad'u lahu, doakan yang terbaik baginya. Kita doakan yang terbaik untuk seluruh wakif, orang yang peduli dengan Masjid As-Salam ini. Minhumul lahiq wa minhumus sabiq. Beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan bagi BKM Masjid As-Salam, Yayasan As-Salam, seluruh orang yang peduli dengan Masjid As-Salam, kita jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kesehatan yang prima sehingga kita mampu menyelesaikan Ramadan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat, muftirin dan muftirat. Kalau sudah malam begini namanya muftirin dan muftirat. Bapak-bapak muftirin, ibu-ibu muftirat. Kalau tadi tengari wong-wong, tahu Pak tengari wong-wong? Siang-siang bolong. Itu kita bukan muftirin dan muftirat, tapi shaimin dan shaiman. Bapak-bapak shaimin, ibu-ibu shaimah. Kenapa? Satu orang bapak-bapak puasa namanya shaim. Dua orang bapak-bapak puasa namanya shaimani. Banyak bapak-bapak puasa maka shaimin. Ibu-ibu perempuan satu orang berpuasa shaimah. Jadi shaimah itu tukang puasa. Berdua ibu-ibu shaimatani. Banyak ibu-ibunya shaimat. Itu artinya puasa punya status. Kalau laki-laki shaimin, perempuan shaimat. Setengah laki-laki, setengah perempuan berarti shaimun. Karena setengah laki, setengah perempuan shaimun. Ibu bapak hadirin wal hadirat, sidang salat isya, tarawih dan witir insyaallah. Dalam diri kita itu cuma ada dua. Satu yang namanya jasadiyah, yang kedua namanya ruhiyah. Apa itu jasadiyah? Jasad, postur tubuh kita, badan kita. Apa itu ruhiyah? Ruh yang melekat dalam tubuh kita. Maka dalam diri kita ini ada dua dimensi. Dimensi apa yang dua? Satu, dimensi yang fana, dimensi yang sebentar, yang disebut dengan dunuun, danimun, hina, dina, cepat, singkat, padat. Itu dia badan kita, jasad kita,
adalah dimensi yang fana. Ya paling banter kata Nabi, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Puncak umur hambaku antara 60 sampai 70. Jadi kalau malam hari ini ada yang umurnya 59 tahun, 11 bulan, 29 hari. Kalau dia buka puasanya banyak, nanti itikaf sahurnya banyak, udah jangan diaru-aru, biarin aja. Karena umurnya udah 59 tahun, 11 bulan, 29 hari. Itu artinya tinggal sehari doangan hidupnya. Dan kalau ada yang hari ini umurnya 69 tahun, 11 bulan 29 hari juga sama. Karena Nabi sampaikan hasad puncak umur hambaku antara 60 sampai 70. Saya 73 kan, saya 75, saya 79. Iya, dalam kitab Tanbihul Muqtarin yang begitu faqalilun, hanya sedikit doangan, enggak banyak. Setelah 60, 70, 75 habis masanya ada di dunia yang fana ini, udah dah dikuburin, udah dah dipendemin, selesai jasad kita, selesai. Tinggal satu dimensi. Apa itu? Dimensi yang kekal, dimensi yang abadi. Kok bisa ada yang fana, ada yang kekal? Iya, coba lihat surat As-Sad. Surat Sad ayat 71, Allah menegaskan, malaikat dipanggil mempersaksikan, inilah manusia diciptakan min tin, dari tanah. Badan kita ini dari tanah. Nanti kembali ke tanah, apalagi sekarang kuburannya udah penuh, sudah nggak ada space lagi, cuma kotak doang kecil. Bahkan kalau ada yang wafat, ditimbun, ditambah, dimasukin. Suaminya wafat duluan 20 tahun yang lalu. Hari ini misalnya istrinya wafat setelah 20 tahun. Karena lahannya sudah susah, maka ditimbun di atasnya. Ditimbun di atasnya sudah banyak. Begitu ditimbun, diuruk, bapaknya bilang, mama, udah 20 tahun, kayaknya banyak banget masalah ya. Iya Pak ya. Ini artinya bahwa karena kita berasal dari tanah, ini tulang belulang kita hancur di tanah, kitalah yang fana. Tapi kalau kita lihat surat Al-Mu'minun di ayat 100, ada dimensi yang kekal. Apa itu? Roh kita. Roh kita akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana? Barzakhin, ada di alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, sampai akhirnya Allah bangkitkan kita. Kekal abadi. Kebayang enggak, Pak? Nabi Adam alaihissalam udah ribuan tahun. Terus nanti ila yaumi yub'atsun, kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka merujuk ini nanti sepulang dari sini boleh lihat surat Asy-Syams. Di ayat ke-7 Allah sampaikan wa nafsi wa ma sawwaha. Tiap kita akan mendapatkan apa yang kita kerjakan. Man yazra yahsud, siapa yang menanam dia menuai. Kita lihat lagi ayat ke-8-nya. Apa itu? Ada fujur, ada dorongan kejelekan. Wa taqwaha, ada dorongan yang menuju takwa. Maka kalau dorongan fujur, dorongan-dorongan yang tidak baik, itu adalah dimensi jasadiah kita. Tapi kalau wa taqwaha, dorongan-dorongan yang baik, itu adalah dimensi kekal kita. Udah dikubumin, nanti ada itikaf, ada kajian yang ngisi Ustaz Sahroni, Kiai Kondang, dai internasional,
biasanya beliau ada di Korea, di Jepang, tapi ntar malam ada di Masjid As-Salam, bahkan dari Surabaya langsung ke sini, kagak istirahat lagi. Kita tar aja dah, lu duluan, gue belakangan, beli jauh aja. Itu berarti apa? Dorongan fujur, dorongan yang dari jasad kita. Tapi kalau pengen datang, menumpang ngopi, boleh nggak Pak? Orang-orang itikaf, ini numpang ngopi, boleh nggak? Boleh? Boleh. Siapa yang bilang? Rasul. Kata Rasul, idza marartum biryadil jannah, kalau kalian tahu ada taman surga, farta'u, maka istirahatlah, nyenderlah, ngasohlah, ngopilah. Kenapa? Karena disitulah taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, tadi sudah kabarkan, masih ada 235 juta yang kurang. Tadi ada nasibok yang 10, yang 25, yang 150. Ini udah malam ke-24. Ayo kita jadi aktor, jangan jadi komentator. Ada yang infak tadi, ada yang wakaf. Maka kita terakhir ditutup oleh perkataan Abu Bakar. Abu Bakar ketika Ramadan sampaikan, hadihi faridatus shadaqah. Inilah bulan yang kita diwajibkan bersedekah. Sahabat nanya, faman faradhaha ya Abu Bakrin? Emang siapa yang mewajibkannya wahai Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar? Allati faradhaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menyatakan yang mewajibkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat besarnya itu sedekah, wadah besarnya itu sedekah. Kalau sedekahnya habis, manfaatnya hilang, maka itu namanya sedekah mutlaqah. Kata Nabi, ittaqin nar, jagalah diri kita dari api neraka, walau bisyikki tamrin, meskipun satu biji korma. Kita bukan tinggal di Madinah, kita nggak tinggal di Mekah, kita nggak tinggal di Jeddah, kita bukan tinggal di Arab, kita tinggal di kampung Joglo. Maka kalau buka pakai korma rada sulit, tapi kalau gorengan baru tuh. Ya, maka kita ganti, kata Imam Syafi'i boleh. Ittaqin nar, jagalah diri kita dari siksa api neraka, walau bisiki gorengan, walau bisiki lontong, walau bisiki bihun, walau bisiki kolak, walau bisiki es campur, es kelapa, es teler, es doger. Dan itu menjadi sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sedekahnya nggak habis-habis manfaatnya, itu jadi wakaf. Nih masjid kita udah luar biasa. Inilah wakaf di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sedekahnya itu ada urusan sama orang, punya tanah 1000 meter, ada yang nanamin timun suri, alhamdulillah tuh timun surinya banyak. Karena sekarang sedang panas, ambil selang, kemudian nyiramnya pakai selang. Maka kata Nabi, itu mah cuma 5%. Tapi kalau yang nanamnya bulan Maret kemarin, bulan Februari kemarin, yang musimnya hujan, nggak pakai nyiram, maka dia bayarnya 10%. Ibu-ibu ada? Bu, pakai kalung apa enggak? Cincin gelang pakai? Tuh ibu-ibu Pak, buahnya aja, buah kalungnya itu yang warna kuning, yang bundar, yang ada gambar perahu finishingnya, itu yang suka kalau tangannya nggak enak dikerokin sama dia, jadi buat ngerokin. Itu kalau ditimbang 100 gram. 100 gram. Padahal kata Nabi, man lahu ishrina dinara,
siapa yang punya 20 dinar wajibat alaihi zakat, maka 20 dinar itu harus dikeluarkan zakatnya. Berapa 20 dinar itu? 1 dinar 4,25, maka dikali 20 hasilnya berapa? 85 gram emas. Emas yang 24 karat di Ciledug, CBD, Plaza Baru, Borobudur habis, nggak nongol. Edisinya discontinue. Yang banyak emas 21. Di Kebayoran juga sama. Kemarin hari Rabu itu masih tinggi harganya 7,5. Hari Kamis itu 6,5. Kamis menjelang maghrib itu berubah lagi 500. Berarti kalau 85 gram dikali 500 berapa? 42.500.000. Dibagi kita kerja setahun 12 bulan, berarti dibagi 12 bulan berapa? 42.500.000 dibagi 12 hasilnya 3.600.000. Nanti setelah ini handphonenya lihat, intip saldo ATM-nya, intip aja, ada nggak 4 juta? Kira-kira ada nggak 4 juta? Intip, oh 4 juta. 4 juta berarti lebih dari 3.600.000. Kalau 4 juta zakatnya berapa, Pak? 4 juta dikali 2,5%, berapa jadinya? Ini kalau ngomongin zakat pura-pura budek nih. Ya, 4 juta berarti kan sejuta, betul? 1 jutanya 2,5%. Berapa 2,5% dari 1 juta? 25.000. Kalau kata orang dulu jigo. Ya, jadi 1 juta cuman jigo. Sekali makan di warteg itu mah sama teh manis. Kalau 4 juta berarti 100.000 cepet. Nih Pak, punya duit 4 juta. 4 juta itu berapa lembar? 40 lembar yang warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 40 lembar. Dicomot selembar, comot aja. Kasih Masjid As-Salam. Sisa berapa? 39. Punya duit 40 lembar, dicomot cuma selembar doang. Encer apa encer? Encer apa encer, Pak, kira-kira? Encer. Punya 40 lembar, ambil cuma selembar doang, sisa 39. Ribet, Ustaz. Nyomotnya ribet. Gampang. Tadi adik kita udah bilang ada QR-nya. Ntar pulang dari sini QR-nya dipoto, cepet, ya kan? Kirimin 100.000. Insya Allah itu jadi zakat yang kemudian puasa kita, tarawih kita, qiyam kita, tilawah kita, mu'allaqatun bainas sama'i wal ardh, digantung-gantung oleh Allah, enggak diterima, enggak ditolak, hatta antu adiyah zakat, sampai dia bayar zakat. Bapak-bapak yang bisnis, yang dagang apa? Dagang lontong. Itu tukang lontong kalau lebaran hasilnya beli PCX. PCX lah, PCX berapa juta? Lebih 30 juta. Kena zakatnya? Kena. Dilihat berapa, ada rumusnya, 3 diambil 2. Yang 3 apa? Modal yang diputer, ditambah untung, ditambah piutang. Orang utang sama dia, diambil 2. Yang 2 apa? Utang dan diambil rugi. Maka keluarlah zakatnya. Kalau kita dagang lontong, lebaran kita beli PCX, itu berarti laba bersihnya 35 juta. Sedangkan batas minimal wajib zakatnya tadi 3.600.000. Mudah-mudahan Allah berikan kita dorongan yang abadi tadi, dorongan pengen sedekah, dorongan pengen berbagi, dorongan pengen itikaf, dorongan pengen zakat, pengen wakaf, sehingga mudah-mudahan Allah jaga diri kita, berakhir amal ibadah kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.